Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Apakah kalian sudah siap? Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi menyambut usia balik, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan melaksanakan kewajiban bagi anak yang telah balik dengan benar. Nah, untuk materinya adalah yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang anak-anak yang sudah balik yaitu adalah surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai usia balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 59. Untuk materi selanjutnya yaitu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang pertama yaitu mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong sudah balik atau dewasa. Anak-anak yang mimpi basah sedang berhadas besar, dan itu disebut dengan junub. Jika kalian ingin suci kembali dari hadas besar, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Tanda-tanda balik yang selanjutnya yaitu haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Datangnya haid atau menstruasi menandakan bahwa seseorang telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak sama di antara anak perempuan. Ada yang datangnya lebih awal, misalnya kelas 4 atau kelas 5, tetapi ada juga yang lebih lambat, misal kelas 6. Yang ketiga yaitu tanda-tanda balik selanjutnya berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Adapun kewajiban mandi bagi yang sudah berhadas besar, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat dan sujud tilawah. Yang kedua, melakukan tawaf. Yang ketiga, berdiam diri dalam masjid. Yang keempat, menyentuh, membawa, dan membaca Al-Quran. Tata cara mandi wajib itu ada 8. Yang pertama yaitu niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan cara menggosokkan ke tanah atau memakai sabun. Yang kelima, berwudu dengan sempurna. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuangkan air pada anggota tubuh. Yang kedelapan yaitu membasuh kaki. Adapun tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia,
binatang, dan tumbuhan. Salah satu tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau disebut dengan masa puber. Tanda-tanda masa puber untuk anak laki-laki. Perkembangan pada anak laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, yaitu yang pertama mengalami mimpi basah, artinya sel kelamin pria atau sperma pada organ reproduksi laki-laki mulai diproduksi. Hal ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis dan janggut. Yang keempat, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Yang kelima, organ kelamin membesar. Yang keenam, suara berubah menjadi berat. Yang ketujuh, pundak dan dada tampak bidang. Yang kedelapan, munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Tanda-tanda masa puber bagi anak perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, yaitu yang pertama mengalami haid atau menstruasi, yang kedua pinggul dan payudara yang mulai membesar, yang ketiga tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, yang keempat kulit lebih halus dibanding dengan anak laki-laki, yang kelima mengalami perubahan emosi atau suasana hati, yang keenam suara menjadi lebih merdu, yang ketujuh mulai tumbuh jerawat pada wajah. Adapun kewajiban setelah usia balik, bila seorang anak telah mengalami tanda-tanda balik, telah menjadi mukallaf atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama. Lah, aturan-aturan yang wajib kalian patuhi yaitu yang pertama yaitu melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua, wajib menutup aurat bagi anak laki-laki dari pusar sampai lutut, bagi anak perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Baik, itulah materi menyambut usia balik yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.